بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Fadail Tabligh karya Syekh Al-Kandahlawi rahimahullah taala. Dan kita sudah membaca 5 hadis tentang fadilah tabligh. Kita lanjutkan hadis yang ke-6. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita baca hadis yang ke-6 ya. Al-haditsus sadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه أن قد حضره الشيء فتوضأ وما كلم أحدا ثم خرج فلصقت بالحجرة أسمع ما يقول فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal lafdhu lahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan dakhala masuk alayya, kepada saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu, maka saya mengenali fi wajhihi, pada wajah Nabi, an bahwasanya qad hadarahu, telah mendatangi beliau, syai'un, suatu urusan. Wa tawadda'a, lalu Nabi berwudu. Wa ma kallama ahada, dan beliau tidak mengajak bicara seorang pun. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar dari rumahnya. Falasibtu, maka saya pun menempelkan diri bil hujrah, pada hujrah, ruangan depan. Asma'u, aku mendengar ma yaqul, apa yang Nabi sampaikan. Faqa'ada, maka beliau duduk alal mimbar, di atas mimbar. Fahamidallah, lalu beliau memuji Allah, wa asna alaih, dan menyanjung Allah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, maha berkah dan maha tinggi, yaqul lakum, berkata kepada kalian, muru bil ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf, wanhau 'anil munkar, laranglah dari kemungkaran. Qabla, sebelum tad'uni, kalian berdoa kepadaku, fala ujibukum, maka saya tidak mengabulkan untuk kalian. Wa tas'aluni, dan sebelum kalian minta kepadaku, fala utikum, aku tidak memberi kepada kalian. Wa tastansiruni, dan kalian minta tolong kepadaku, fala ansurukum, maka aku tidak menolong kalian. Fama zada, maka beliau tidaklah menambah alaihinna, atas kalimat-kalimat tadi, hatta nazala, sampai beliau turun dari mimbar. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan ringkas, dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan lafal yang cukup panjang seperti ini. Kalau di Ibnu Majah lebih ringkas. Hadis ini sahih. Karena hadis riwayat Ibnu Hibban, itu berarti Ibnu Hibban menilai hadis ini sahih. Karena Ibnu Hibban itu kitabnya kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Karena di sini muru, perintahkanlah yang ma'ruf. Kita disuruh melakukan amar ma'ruf. Kaidah usul fikih jangan dilupakan.
Kaidahnya mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah apa? Wajib. Berarti amar ma'ruf hukumnya wajib. Nahi mungkar gimana? Wajib juga. Diperintahkan. Wanhau 'anil munkar. Nahi mungkar lah. Hanya saja memang harus jujur bahwa dalam hal ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini atas setiap orang yang disebut dengan fardu ain, ataukah dia itu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain gugur. Nah, pendapat yang terpilih adalah amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu ain. Bagi setiap orang yang melihat kemungkaran, maka fardu ain bagi orang yang melihat tadi untuk mengingkari atau mengubahnya, melarangnya. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengancam kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, nanti berdoa tidak dikabulkan. Minta kepada Allah tidak dikasih. Minta tolong tidak ditolong. Ini semuanya menguatkan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Jadi salah satu sebab doa tidak terkabul kenapa? Tidak mau amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka hamba berdoa apapun tidak dikabulkan. Kenapa? Tidak amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu adanya kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini keberuntungan bagi kita, umat Islam. Karena minimal sudah ada sebagian yang memfokuskan diri. Kalau semuanya, seluruh umat Islam meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ini efeknya ini tadi, doa tidak dikabulkan. Minta tidak dikasih, minta tolong tidak ditolong. Tapi kalau sudah ada sebagian kelompok umat Islam yang fokus amar ma'ruf nahi munkar, maka ini sudah cukup bagi kita yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar secara fokus. Meskipun kalau kita melihat kemungkaran, tetap harus melakukan nahi munkar. Maka kalau hadis seperti ini dipahami oleh pemerintah, niscaya pemerintah itu berterima kasih kepada semacam FPI kalau mereka paham hadis ini. Tapi karena mereka tidak paham hadis ini, justru yang memfokuskan diri untuk amar ma'ruf nahi munkar malah dimusuhi. Dan itu sudah ada isyaratnya dalam Quran. Kalau ada orang amar ma'ruf nahi munkar, pasti dimusuhi. Di dalam surah Luqman ayat 17, Allah mengatakan, "Ya bunayya aqimis shalah," tegakkan salat. "Wa'mur bil ma'ruf," amar ma'ruflah. "Wanha 'anil munkar," nahi munkarlah. Siapa amar ma'ruf nahi munkar, pasti dimusuhi. Makanya Allah mengatakan, wasbir, sabarlah, ala ma asabak, atas apa yang menimpa kamu. Seolah-olah Allah mengatakan, kalau kamu amar ma'ruf nahi munkar, pasti ada sesuatu yang menimpamu. Itu musibah, ujian, dimusuhi. Kalau cuma aqimis shalah, tegakkan salat, enggak menyebabkan adanya permusuhan. Karena menegakkan salat ini hanya untuk diri sendiri. Kalau amar ma'ruf nahi munkar itu untuk kebaikan bersama, kebaikan semuanya. Makanya ada istilah soleh sama muslih. Soleh itu baik untuk dirinya sendiri. Muslih baik untuk dirinya sendiri, juga ingin baik untuk semuanya. Orang-orang soleh nggak ada musuh. Orang-orang muslim, nah itu musuhnya banyak. Makanya kenapa Habib Rizik kok banyak yang memusuhi, sampai dipenjarakan, dicari-carikan kesalahan. Padahal sebenarnya kalau mau pakai akal sehat saja, akal normal yang adil tidak akan memenjarakan beliau. Tapi karena tidak pakai keadilan dan tidak pakai akal yang netral, maka akhirnya terpaksa memenjarakan beliau. Itu karena apa? Karena beliau adalah berjiwa muslih, ingin memperbaiki kerusakan di umat. Kalau kita hanya memperbaiki kerusakan diri sendiri, itu soleh namanya, nggak ada musuhnya. Oke. Tapi kalau muslim, maka musuhnya pasti banyak. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, fa'araftu fi wajhi. Saya mengetahui di wajah Nabi tanda bahwasanya Nabi ini telah kedatangan suatu masalah.
Ini menunjukkan cerdasnya Aisyah. Melihat berubahnya raut muka Nabi sudah bahwa ini ada masalah. Dan ternyata betul. Nabi masuk rumah kemudian berwudu. Biasanya ngobrol sama Aisyah. Ini nggak ngomong apa-apa. Diam aja. Nah, setelah berwudu kemudian keluar lagi ke rumah, dari rumah menuju ke masjid, naik mimbar ceramah. Makanya Aisyah sudah siap-siap nguping. Ini ceramahnya apa ini? Ini pasti ada perkara yang penting. Nah, ini cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebelum ceramah tawadhu, berwudu dulu. Nah, makanya seperti Imam Malik kalau mau menyampaikan hadis itu selalu bersuci dulu. Imam Malik punya majelis hadis seperti ini. Tidak pernah beliau mau duduk untuk mengajarkan hadis kecuali kondisi suci. Ada tamu yang datang, maka ditanya, mau ngapain ini? Mau bertanya masail atau bertanya hadis? Kalau bertanya masail artinya ada suatu masalah, pengen tahu jawabannya saja, maka beliau langsung jawab saat itu juga. Tapi kalau mau belajar hadis, maka beliau tidak mau jawab langsung begitu, tidak. Beliau akan masuk ke rumah dulu, berwudu dulu, bahkan konon mandi, Imam Malik. Mandi dulu, setelah itu pakai baju yang putih, yang bersih, setelah itu pakai parfum. Nah, setelah itu baru duduk dengan tenang menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam rangka apa? Memuliakan ilmu, terutama adalah ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking memuliakannya hadis Nabi sampai beliau tidak mau menyampaikan kecuali dalam kondisi suci. Nah, ini mirip dengan ini tawadhu. Nabi sebelum ceramah berwudu dulu. Faedah berikutnya, fala shiftu bil hujrah. Saya menempel pada hujrah. Saya tampilkan lagi apa yang dimaksud hujrah. Pada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada di sini ya. Kok nggak ada ya? Dulu gambarnya pernah saya simpan ya, tapi karena ini sudah ganti komputer, coba ganti laptop, ada lagi nggak gambarnya? Gambarnya sudah nggak ada lagi. Ya sudah. Jadi intinya gini, rumah Nabi itu dibagi dua area. Area kamar, ini disebut bait, jamaknya buyut. Area luar kamar, ini disebut hujrah, jamaknya hujurah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurah. Jadi mereka di luar ruangan depan. Hujurat ini biasanya untuk menemui tamu di sini. Kalau kamar, bait itu untuk tidur dan sholat juga di situ, di apa? Di baitnya, bukan di hujrahnya. Meskipun boleh saja sholat di hujrahnya ya, tapi Nabi biasanya sholatnya di baitnya tersebut. Nah, maka di sini Aisyah menempelkan diri pada dinding hujrah. Jadi beliau keluar dari kamar tidurnya menuju ke ruang tamunya. Nah, dari ruang tamu ini bisa nguping apa yang disampaikan oleh Nabi dalam ceramahnya karena nempel dengan masjid. Hujrahnya Nabi nempel dengan masjid. Faedah berikutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berkhutbah hamidallah, memuji Allah. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, sunnahnya Nabi yang sahih sebelum khutbah dimulai dengan Alhamdulillah. Maka Ibnu Qayyim itu tidak setuju dengan pendapat mazhab fikih yang mengatakan dimulainya khutbah Idul Fitri, Idul Adha dengan takbir. Dan rata-rata kan khutbah Idul Fitri, Idul Adha kan dengan takbir. Nah, itu pendapat ahli fikih begitu. Memang ada riwayat-riwayatnya dari para ulama, tapi kalau dari Nabi tidak ada. Nah, Ibnu Qayyim karena melihat tidak ada riwayat dari Nabi, beliau memulai khutbah Id dengan takbir, tidak ada hadisnya yang sahih, maka beliau kembali ke hukum asalnya khutbah. Dimulai dengan apa? Tahmid, innal hamdalillah. Tapi ya ini harus kita maklumi ya, ini masalah khilafiyah. Kalau ada khatib memulai khutbah Id dengan takbir, ya silahkan. Tapi kalau kita tidak memulai dengan takbir, ya jangan dimusuhi. Karena memang apa? Tidak ada hadis yang sahih tentang hal tersebut. Yang sahih ini, hamidallah, dimulai dengan
tahmid, bukan dengan takbir. Baik, kita lanjutkan faedah terakhir. Faman zada alaihim, Nabi tidak menambah atas kalimat tadi, langsung turun. Jadi khutbahnya Nabi sangat pendek. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mengatakan, amar ma'ruflah, nahi mungkarlah. Sebelum nantinya kalian berdoa tidak dikabulkan, minta tidak dikasih, minta tolong tidak ditolong. Kemudian mungkin ditutup astagfirullah li walakum, turun. Jadi khutbah ringkas itu ternyata ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini mengingatkan kita tata cara khutbah Jumat yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna tula sholatir rajul, sesungguhnya lamanya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbah dia. Ini terutama khutbah Jumat, karena hadis ini ditampilkan dalam Kitabul Jumat. Ma'innatun min fikhi, tanda dari dia paham. Fa'atilus sholat, panjangkan sholat. Uqsurul khutbah, pendekkan khutbah. Hadis riwayat Muslim. Jadi khutbah Jumat tidak usah panjang-panjang. Kata guru saya 10 menit sudah cukup. Bahkan Syekh Walid itu ketika ditanya, Syekh, mau khutbah Jumat sesuai sunnah Nabi berapa menit? Beliau bilang 6 menit. 6 menit ya cukup kalau khutbahnya kayak ini tadi, Pak. Ya ayyuhan nas, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu lakum, sampai fala ansurukum. Cuma 3 baris sih. Muqaddimah, 3 baris, doa, 6 menit selesai. Nah, ini termasuk sunnah yang sudah lenyap, memendekkan khutbah Jumat. Khutbah Jumat 10 menit. Jumat 1 di Masjid Semanggi, Jumat 2 di Masjid Solihin, Jumat 3 di Kebonan, Jumat 4 di Ar-Rahman, Jumat 5 di Kautsar. Nah, ini contoh khutbah 10 menit. Dulu saya nggak mau khutbah Jumat, karena merasa bahwa khutbah itu memberi nasihat. Nah, saya merasa masih pantas dinasihati, bukan memberi nasihat. Tapi lama-lama saya gatel juga. Ini khutbah cuma 30 menit, 30 menit. Ini khutbah model apa kayak gini? Sampai saya dengar seorang khotib itu, bahan ceramahnya sudah habis. Tapi karena belum 30 menit, diulangi lagi. Wah, lagi kena lagi. Berarti dia mengejar 30 menit. Padahal tidak ada dalilnya khutbah Jumat harus 30 menit. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya saya harus turun gelanggang ini. Ikut-ikutan khutbah sekarang saya. Nah, itu gara-gara kejadian tersebut. Menyebabkan saya akhirnya mau khutbah Jumat. Dulu-dulu saya nggak mau. Baik, kita baca hadis berikutnya. Al-haditsus sabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'a minha haibatul Islam, wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatal wahyi. Wa idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillahi ta'ala." Rawahul Hakim at-Tirmidzi wa rawahu Abi Dunya mu'dalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila azzamat mengagungkan umatku ad-dunya akan dunia, nuzi'at dicabut minha dari umatku haibatul Islam, kewibawaan Islam." Jadi musuh jadi enggak takut sama umat Islam. Wa idza, dan apabila tarakan dia meninggalkan al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, dan nahi munkar, hurimat, maka dia atau mereka dicegah barakatul wahyi, dari mendapatkan berkahnya wahyu. Wa idza tasabbat, dan apabila saling mencaci, saling mencela ummati, sesama umat Islam, saqatat, maka dia pun runtuh, rontok, jatuh
min ainillahi ta'ala, dari mata Allah Ta'ala. Jadi maksudnya rendah di mata Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Hakim Turmudi dalam kitab Nawatirul Usul, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya secara mu'dal. Mu'dal itu sanadnya putus dua rawi berturut-turut. Sanad seperti ini menyebabkan derajat hadisnya apa? Dhaif. Maka di sini saya kasih tanda dot, ini artinya dhaif. Meskipun hadis ini dhaif, isinya sesuai fakta. Pertama, kalau umat Islam mengagungkan dunia, akhirnya umat Islam tidak ditakuti musuh. Ini sesuai fakta. Kalau zaman dulu para sahabat ditawari apapun itu tidak mau. Mau menyerang kampung musuh, ditawari, ini kita punya emas. Kalian pergi saja ini, kita ganti dengan emas. Tidak mau mereka. Kalian masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, kami perangi. Adapun emas kita nggak perlu. Nah, mereka begitu. Sehingga musuh takut. Tapi zaman sekarang, karena umat Islam itu cinta dunia, akhirnya musuh Islam tidak takut. Nah, bukti cintanya dunia umat sekarang ini kenapa? Buktinya apa? Buktinya mau mengambil dunia meskipun harus dengan jalur yang haram. Nah, itu berarti cinta dunia. Bukti kita tidak cinta dunia itu adalah kita hanya mau mengambil dunia, tapi jalurnya jalur halal. Pinjam uang dengan cara riba, mengembalikan harus lebih banyak. Itu tanda cinta dunia itu. Itu menyebabkan apa? Dicabutnya kewibawaan umat Islam. Akhirnya musuh nggak takut sama umat Islam. Allah, umat Islam itu orang-orang yang lemah. Paling ditawari duit selesai. Ditawari duit langsung beres masalah. Ini sesuai fakta. Kemudian kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak mendapatkan barokahnya wahyu. Barokah itu kebaikan. Wahyu itu Quran dan Sunnah. Ya wajar kalau tidak mendapatkan kebaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Isinya tidak diamalkan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini kan isinya Quran dan Sunnah. Bahkan orang pertama kali masuk Islam itu sudah diajari amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk Islam apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha. Ini nahi mungkar ini. Jangan menyembah siapapun selain Allah. Illallah, kecuali Allah saja yang disembah. Nah, ini amar ma'ruf. Jadi begitu masuk Islam itu sudah langsung apa? Diajari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk ajaran inti dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, kalau sesama umat Islam saling mencela, maka runtuh dari mata Allah. Artinya menjadi rendah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan ayat Quran. Ayat Quran yang mana? Nah, mari saya tampilkan. Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan ganti kaum yang Allah cintai dan mereka juga mencintai Allah. Jadi Allah menghargai dan mencintai kaum-kaum ini. Nah, sifatnya apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Merendah kepada sesama mukmin, tawadhu, tidak saling mencela, tidak saling mencemooh, tidak saling mendolimi. A'izzatin 'alal kafirin, gagah terhadap orang-orang kafir, tidak tunduk kepada orang-orang kafir. Nah, ini sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Berarti sebaliknya, kalau umat Islam itu tidak saling tawadhu, tetapi saling sombong, saling mencela, saling mencemooh, saling mendolimi, nah, berarti kaum tersebut tidak dicintai oleh Allah, runtuh di mata Allah, yaitu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis ini memang jujur dhaif derajatnya karena dia mu'dhal, sanadnya tidak bisa diyakini sebagai sabda Nabi, hanya isinya sesuai fakta. Karena itu ringkasnya, mari perkara-perkara ini dihindari. Jangan mengagungkan dunia sehingga mengambil dunia tanpa peduli halal haram. Kemudian jangan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, jangan saling mencela sesama kelompok Islam atau sesama umat Islam. Ada orang mencela kita, diamkan saja. Tidak usah digubris.
Kemudian pasal berikutnya halaman 363. Ini pasal tentang islahun nafsi, memperbaiki diri sendiri. Artinya orang yang melakukan tabligh itu jangan sampai hanya bisa ngomong tapi amalnya tidak sesuai yang disampaikan. Itu tidak akan ada gunanya. Misalnya, saya mendakwahkan tentang tahajud, tahajud fadilahnya begini, begini, begini. Tapi orang melihat saya bangunnya selalu subuh. Nah, ini nggak ada gunanya. Sehingga maksud bab ini adalah sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Lima taquluna ma la taf'alun." Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Besar murkanya di hadapan Allah mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Ini ayat menurut para ahli tafsir berkaitan dengan pertanyaan para sahabat. Ya Rasulullah, kami ingin tahu amal apa paling dicintai oleh Allah. Kalau kami tahu, kami amalkan. Nah, begitu diperintahkan jihad, inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah, melempem sebagian mereka. Tidak berani berangkat jihad. Nah, turun ayat ini, kenapa kalian tuh mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Katanya pengen mengetahui amal paling dicintai, setelah diberitahu nggak berani berangkat. Besar murkanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah memuji orang-orang yang jihad. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah mencintai orang-orang yang jihad dalam perang, dalam keadaan bersaf, seolah-olah mereka bangunan yang rapat. Nah, maka bab ini fungsinya ini ya. Kita kalau mentabligh, melakukan penyampaian kebaikan, menyampaikan ilmu, maka hendaklah kita berusaha juga amal kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Karena itu ada satu ungkapan Al-Imam Az-Zuhri yang sangat bagus. An-nas la yaqbalun nasu ilma man la ya'mal wala amala man la ya'lam. La yaqbalun nas, manusia tidak akan menerima ilma man lam ya'mal. Ilmu yang disampaikan oleh orang yang tidak mengamalkannya. Orang yang selalu menyuruh umat untuk sedekah misalnya, sehingga terkenal ini ustadz ahli sedekah, di mana-mana menyampaikan fadilah sedekah, tapi dia nggak pernah sedekah. Ini nggak ada gunanya, tidak diterima oleh manusia. Wala amala man la ya'lam. Demikian juga manusia tidak akan mau amalannya orang yang tidak paham ilmu. Amal tanpa ilmu, amal ngawur, amal bid'ah, nggak akan diterima. Di manusia menerimanya ilmu yang diamalkan dan amal yang berdasarkan ilmu. Baik, kita baca hadis yang berikutnya. Ini saya kasih nomor hadis yang ke-8. Di situ nggak ada nomornya mungkin. Halaman tadi 363. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa sahhah. Dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu, tidaklah pergi, tidaklah tergeser qadama 'abdin, kedua telapak kaki hamba, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, hatta yus'ala, sehingga dia ditanya, yaitu oleh Allah, an arba', tentang 4 perkara. Pertama yang ditanyakan adalah an umri, tentang usianya. Fima afna, dalam hal apa dia menghabiskan usianya. Yang kedua wa an ilmi, tentang ilmunya. Fima fa'al, dalam hal apa dia melakukannya. Yang ketiga wa an malih, tentang hartanya. Min aina iktasabah, dari mana dia merolehnya, dari jalur halal atau jalur haram. Wa fima anfaqah, dan untuk apa dia gunakan, dia infakkan, maksudnya dia gunakan. Yang keempat, wa an jismi, tentang badannya, fima ablah, dalam hal apa dia rusakkan badannya itu.
Hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya sahih. Hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah wa an ilmin fima fa'al. Setiap orang sama saja baik itu ustaz maupun bukan nanti akan ditanya oleh Allah ilmu yang sudah kamu ketahui kamu sudah lakukan atau belum. Nah, itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita orang ngaji ini pasti sudah punya ilmu. Kita sudah membaca hadis hasungan sholat jamaah masjid. Kita sudah membaca hadis tentang fadilah datang ke pengajian. Kita sudah mendengar ayat tentang haramnya riba dan sebagainya. Banyak yang sudah kita ketahui. Nah, itu semuanya nanti akan ditanya oleh Allah. Fima fa'al. Sudah dilakukan belum? Nah, sehingga seorang yang menyampaikan ilmu atau tabligh ini berarti dia sudah banyak ilmunya sehingga buktinya dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Ini pertanyaannya lebih banyak daripada orang yang ilmunya sedikit. Tapi jangan berarti kemudian gara-gara hadis ini kita tidak mau dengarkan ilmu lagi, jangan. Saya sudah nggak mau dengarkan ilmu lagi sudah daripada nanti pertanyaannya tambah banyak. Karena kita tidak belajar itu salah. Belajar tidak mengamalkan juga salah. Yang benar apa? Belajar kemudian diamalkan. Diusahakan untuk diamalkan. Kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, yus'ala an arba. Besok di akhirat ditanya tentang 4 perkara. Setelah 4 perkara ini selesai, baru dia akan bisa bergeser dari tempatnya. Dalam hadis ini disebutkan 4 perkara. Dalam hadis yang lain disebutkan an khamsin. Tentang 5 perkara. Nah, 5 perkara apa saja? Umurnya sudah tadi. Hartanya sudah tadi. Amalnya, ilmunya sudah tadi. Nah, tinggal ini. Wa'an syababihi. Dan masa mudanya. Fima abla dihabiskan untuk apa? Kalau yang tadi, wa'an jismih. Badannya dirusakkan untuk apa? Nah, kalau riwayat yang lain, wa'an syababi. Masa mudanya dirusakkan, dihabiskan untuk apa? Jadi ada tambahan apa? Masa muda. Kenapa? Karena masa muda itu lebih kuat tubuhnya. Sehingga lebih kuat untuk beramal amalan yang banyak. Lebih mampu untuk sholat jamaah ke masjid. Orang-orang tua sebagainya nggak mampu sholat jamaah ke masjid. Badannya sudah nggak mampu untuk dibawa ke masjid. Mau berangkat ke masjid, kena angin dikit sudah masuk angin. Susah. Tapi anak-anak muda masih bisa untuk beramal yang berat. Nah, maka masa muda ini nanti juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis itu diriwayatkan Turmudi juga, derajatnya hasan kata Syekh Albani. Nah, maka ringkasnya ditanyakan 5 perkara. Faedah berikutnya, an umrihi fima afna. Usianya dihabiskan untuk apa? Maka mari kita perhatikan, usia kita lebih banyak untuk apa? Ternyata untuk ibadah itu sangat sedikit. Karena tidur saja sudah menghabiskan waktu yang banyak. Habis itu ketika bangun tidak total untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada untuk makan, ada untuk mandi. Nah, maka ringkasnya supaya kita tidak rugi di akhirat, marilah semua aktivitas itu diniatkan kebaikan. Ini tidak akan rugi. Makan diniatkan kebaikan, bisa enggak? Bisa. Kita makan niatannya supaya ada tenaga, kalau ada tenaga bisa ibadah. Nah, ini berpahala makan seperti ini. Rata-rata manusia makan tuh nggak ada niat. Ya, karena lapar makan. Atau karena sudah jam makan. Nah, maka para ulama mengatakan, mari kita usahakan ihdharun niyah, menghadirkan niat. Coba ini dicatat betul-betul ini. Menghadirkan niat ketika apa? Makan. Karena ini amalan setiap hari, tapi biasanya kita tidak menghadirkan niat. Nah, mari kita hadirkan niat. Bismillah. Makan bismillah. Insya Allah sudah berpahala makan bismillah itu. Makan dengan tangan kanan. Ini sudah berpahala. Karena kita ikuti sunnah Nabi SAW. Selesai makan kita ucapkan Alhamdulillah. Sudah berpahala. Kurang satu aja. Kurang apa? Ihdharun niyah. Menghadirkan niat. Coba panjenengan buka kitab Riyadhus Shalihin. Apa yang ditulis oleh Imam Nawawi pertama kali? Beliau mengatakan bab pentingnya ikhlas dan ihdharun niyah.
menghadirkan niat. Nah, itu yang jarang dilakukan orang. Menghadirkan niat. Jadi diniatkan untuk kebaikan. Ya. Dalam hadis Nabi disebutkan itu adalah kalimatnya jihadun wa niyatun. Hijrah sudah tidak ada lagi, tapi bisa diganti dengan dua amal. Satu jihad, yang kedua niat yang baik dalam semua aktivitas. Maka niat dalam menyampaikan ilmu agama ini supaya mendapatkan pahala dari Allah dan supaya ilmu diketahui oleh semua manusia, supaya diamalkan, supaya pahala mengalir kepada kita kembali karena diamalkan oleh orang lain. Nah, ihdharun niat sangat penting. Maka untuk makan ini perlu digarisbawahi karena terjadi setiap hari, tapi jarang kita ihdharun niyah, hadirkan niat. Kemudian faedah berikutnya, Allah akan bertanya tentang harta dua pertanyaan. Min aina, dari mana? Jadi harta itu ada yang halal, ada yang haram. Yang haram terbagi dua. Ada haram zatnya, misalnya anjing, misalnya lagi babi. Tapi ada haram sebabnya. Duit halal itu bukan haram. Tapi kamu dapatkan dari mana? Kalau didapat dari mencuri, jadi haram. Ayam itu halal zatnya. Tapi kalau didapat dari mencuri, haram. Didapat dari riba, dosa. Nah, karena itu, ini pertanyaan. Membahayakan kita kalau kita jawabannya tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu hari ini mendapatkan uang 10 juta. Min ain, dari mana? Oh, saya pinjam dari teman saya. Baik, dari teman saya. Tapi akadnya gimana? Halal atau haram? Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akadnya haram, kemudian Allah murka, diselentik masuk neraka gimana? Nah, maka kita harus berhati-hati ini. Min aina, dari mana? Dipikir dulu, dari mana harta ini? Kalau yakin halal, ambil. Tidak halal, tinggal. Min aina, dari mana? Kemudian setelah mendapatkan fima anfaqa, dibelanjakan untuk apa? Jadi mengeluarkan duit ada fikirnya. Mengeluarkan duit yakin nggak ada pahala? Lah ada pahala keluarga. Insya Allah kalau kita mikirnya begini nih, tidak akan terlalu pelit. Manusia watak asalnya apa? Pelit. Itu watak asal manusia. Kenapa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia cinta harta. Karena cinta harta melepasnya susah. Nah, kalau kita paham bahwasanya kalau kita keluarkan harta ini mendapatkan pahala, insya Allah tidak akan terlalu pelit. Kalau masih ada sisa-sisa pelit karena ini watak asal manusia, nggak ada masalah. Yang penting apa? Tidak sangat pelit. Sehingga mengeluarkan mudah. Kenapa mengeluarkan mudah? Paham ya, wah ini keluar ada pahalanya. Maka mengeluarkan uang mikirnya satu aja. Sini saya keluarkan ada pahalanya. Ada pahalanya, sudah kasihkan. Keluarkan. Orang sakit nih, mau berobat, tanya obatnya berapa harganya? 500.000. Wah, obat 500.000. Nah, kalau pelit nggak akan jadi mengeluarkan duit. Tapi kalau mikirnya gampang tadi. Saya mengeluarkan duit untuk beli obat 500.000. Ada pahalanya enggak? Oh, ada. Kenapa? Disuruh oleh Nabi, tahu berobatlah kalian. 500.000. Ada duitnya? Ada. Ya sudah, bismillah keluarkan. Gampang. Kenapa? Karena paham itu ada pahalanya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang badannya. Dihabiskan atau dirusakkan untuk apa? Ini kita ambil pelajaran dari sisi fikih. Ternyata badan kita itu bukan milik kita. Itu hanya titipan dari Allah. Sehingga nanti ditanya, kamu saya titipi badan, kamu rusakkan, kamu habiskan untuk apa? Maka harta ini titipan dari Allah, badan ini juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita temukan dalil jelas bahwasanya harta titipan dari Allah. Pada surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Wa anfiqu infakanlah mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Dari sebagian harta yang Allah jadikan kalian sebagai pengganti di dalamnya. Artinya Allah memberikan harta itu sebagai titipan untuk kita. Kita menggantikan dari orang yang sebelum kita. Bapak wafat, akhirnya meninggalkan warisan. Kita menggantikan. Nah, itu berarti Allah titipkan harta itu kepada kita setelah Allah titipkan kepada bapak kita.
Habis itu nanti kalau kita mati akan dititipkan kepada anak gitu. Nah, maka Ibnu Katsir mengatakan ini menunjukkan harta adalah i'arah, pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau harta adalah pinjaman, maka sama juga jisim badan ini juga pinjaman. Karena itu para ulama berfatwa tidak boleh seseorang mensedekahkan anggota tubuhnya kepada orang lain. Tidak boleh hukum asalnya. Misalnya dia menginfakkan ginjalnya kepada orang lain atau organ tubuh yang lain yang bisa diberikan atau mewasiatkan nanti kalau saya mati organ tubuh saya yang masih bisa dimanfaatkan tolong dimanfaatkan untuk diberikan kepada orang-orang. Nggak boleh, itu hukum asalnya nggak boleh. Kenapa? Itu bukan milik Anda. Kenapa Anda berikan kepada orang lain? Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu sesuatu yang memang kita diizinkan oleh Allah untuk memberikannya. Nah, tubuh ini termasuk yang kita tidak diizinkan untuk memberikannya. Ini hukum asal ya. Tapi nanti ada keluar dari hukum asal dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi hukum asalnya tidak boleh organ tubuh manusia disedekahkan kepada orang lain. Bukan milik kamu. Baik, kita lanjutkan pasal berikutnya, yaitu fadilah memuliakan umat Islam. Halaman 364. Ini saya kasih nomor hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abu Hurairah diriwayatkan secara marfu' dari sabda Nabi. Man satara, orang siapa yang menutupi ala muslimin terhadap seorang muslim, maksudnya menutupi aibnya. Satarahullah, Allah akan menutupi dia fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu, dan Allah itu fi aunil abdi, menolong hamba, maka al-abdu, selama hamba tersebut fi auni akhi, di dalam menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini seorang mubalik perlu memiliki fikih tablik. Salah satunya fikihnya ini. Tidak boleh seorang mubalik membuka aib orang lain. Apalagi ketika sedang tabligh, ceramah begini, ya Pak, isinya ceramah, isinya menghabisi kelompok lain atau menghabisi ustadz yang lain karena mungkin saingan antar ustadz. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Justru kewajibannya adalah satar, menutupi aib. Dalam bahasa Arab, kalau yang dimaksud menutupi dengan baju ini bukan satar, tapi kasar. Tapi kalau sataro itu maksudnya menutupi aib, menutupi cacat. Nih, ada saudara kita punya aib, jangan dicerita-ceritakan. Boleh diceritakan dengan syarat-syarat tertentu, bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ghibah. Contohnya, Hindun lapor kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, suami saya Abu Sufyan sangat pelit. Tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya yang cukup. Boleh enggak saya ambil harta suami saya tanpa sepengetahuan dia? Sekedar untuk mencukupi makan kami saja. Kata Nabi, silakan ambil, tapi dengan cara yang baik, yaitu jangan lebih dari kebutuhan. Nah, di sini Hindun berarti sedang melakukan riba terhadap suaminya sendiri kepada Rasulullah SAW. Nah, ini contoh riba yang diizinkan. Tapi ketika riba tidak ada gunanya, maka hukum asalnya adalah apa? Tidak boleh menyebar-nyebarkan aib orang lain. Kalau kita suka menutupi aib orang lain, efeknya adalah Allah tutupi aib kita. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi balasannya lebih besar. Kita menutupi saudara kita, berarti kan di dunia. Nah, Allah membalasnya dua kali. Aib kita di dunia nggak dibongkar, aib kita di akhirat juga tidak dibongkar. Maka dari sini kita ambil pelajaran dua. Pelajaran pertama, al-jaza min jinsil amal. Balasan dari Allah sesuai jenis amal kita. Amalnya menutupi aib, dibalas, ditutupi aib. Demikian juga sebaliknya. Kalau amal kita suka menebar aib orang, nanti Allah akan buka aib kita. Jadi orang-orang ngerti aib kita semuanya. Jadi malu sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Allah kalau memberikan balasan, itu tidak pernah yang sepadan. Amal baik diberi balasan yang sepadan, tidak pernah. Selalu lebih banyak. Menutupi aib, dibalas, ditutupi aib, dunia, akhirat, lebih banyak. Itulah makna dari syakur.
Syakur itu maha berterima kasih, kalau membalas pasti lebih banyak. Tidak mungkin 10 dibalas 10, tetapi pasti akan dibalas lebih banyak lagi. Kemudian seorang mubalik, orang yang menyampaikan ilmu agama atau dakwah Islam, ini harus memiliki fikih juga, aunil abdi, membantu sesama hamba. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau kebiasaan setiap pagi duduk ba'da subuh di masjid sampai terbit matahari. Apa yang dilakukan? Aunil abdi, membantu yang butuh bantuan. Maka banyak budak-budak Madinah bawa air. Ya Rasulullah, ini tolong air dicelupi tangan panjenengan. Kita pengen tabarukan dengan tangan panjenengan. Ini ba'da subuh, Pak. Rasulullah tidak marah disuruh begitu. Beliau celupkan tangannya di dalam wadah tadi, kemudian wadah di bawah. Nanti orang lain datang, ya Rasulullah, ini minta tabarukan, celupkan. Ada hadisnya, sahih, bahwa Nabi pada subuh tetap di masjid, tidak pulang-pulang. Salah satu yang diamalkan adalah tadi, mencelupi air-air yang dibawa oleh budak-budak Madinah yang butuh tabarukan dari jasad Rasulullah SAW. Ini salah satu aunil abdi, membantu hamba. Tapi tolong digarisbawahi, amalan tersebut tidak bisa dilakukan semua orang. Tidak bisa kita tabarukan dari ustaz. Panjenengan besok ngambil air 1 ember, minta saya celupi tangan ke dalam situ. Saya celupkan, nggak ada gunanya. Nggak ada barokahnya turun di situ, nggak ada. Jadi tabarukan itu khusus untuk Rasulullah SAW. Buktinya Abu Bakar pun tidak pernah diminta tabarukan, Umar, Utsman, Ali juga nggak pernah. Itu buktinya. Kita lanjutkan hadis yang ke-10. Ini 10 nomor saya, di situ nggak ada nomornya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, dari Ibnu Abbas diriwayatkan secara marfu' dari sabda Nabi, man satara, barang siapa yang menutupi aurat akhihi, aurat saudaranya al muslim, sesama muslim, satarahullah, satarallah, Allah akan tutupi auratahu, auratnya yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. Sebaliknya, wa man kasyafa, siapa yang menyingkap aurat akhihi muslim, aurat atau aib saudaranya yang muslim, kasyafallahu auratah, Allah akan singkap auratnya. Aurat di sini maksudnya aibnya. Hatta, sehingga yafdahahu, Allah akan mempermalukan dia biha, dengan aib tersebut, fi baitihi, meskipun dia di dalam rumahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya tadi. Maka sangat penting menutupi aib orang lain. Tidak diungkapkan aib orang lain atau dibicarakan kepada orang lain. Boleh, tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang sudah disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, dipelajari di sana dalam bab ghibah. Hukum asalnya tidak boleh menyingkap aibnya orang lain. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkhutbah yang seperti marah isinya. Ya ma'syar man amana bilisani, wahai seluruh orang yang beriman hanya dalam lidah saja. Walam yadkhulil iman qalbah, tapi iman belum masuk dalam hatinya. La taghtabil muslimin, kalian jangan menggibai umat Islam, yaitu menyebut aibnya umat Islam. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib-aib umat Islam. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa yang membuntuti atau mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, tatabba'allahu auratah, Allah akan balas membuntuti aib-aib dia. Wa man tatabba'allahu auratah, dan orang yang Allah sudah buntuti aib-aibnya dia, yafdahuhu, Allah akan permalukan dia, walau fi jawfi baiti, meskipun di dalam tengah rumahnya sendiri. Termasuk urusan keluarganya nanti akan muncul keluar, bahwasanya ternyata aibnya besar dalam keluarga. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Ini bahayanya kalau kita menyingkapi aib umat Islam, dibalas yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kembalikan masalah tabligh atau menyampaikan ilmu ini, jangan sampai majelis ilmu isinya adalah menggibah kelompok yang lain. Majelis ilmu menggibah tentang kiai yang lain atau ustadz yang lain. Kalau kita mau menyebutkan kesalahan orang, sebutkan saja kesalahannya untuk takzir saja. Jadi bukan dalam rangka untuk membuka aibnya, bukan.
Tapi untuk mentahdir, menyuruh umat waspada, jangan mengikuti orang ini karena dia sesat, kesesatannya ini. Dalam rangka itu saja. Berbeda kan antara tahdzir yaitu menyampaikan kesesatan orang supaya tidak diikuti dengan membuka aib orang. Kalau membuka aib nanti semuanya dibuka. Masalah keluarga dibuka di majelis seperti ini. Padahal itu aibnya orang lain. Apa perlunya? Apakah itu menyebabkan umat tersesat? Nggak ada kaitannya. Kecuali kalau dia seorang ustadz menyampaikan kesesatan. Nah, kita sampaikan kesesatannya saja. Itu bukan termasuk membuka aib, bukan. Tapi dalam rangka tahdzir. Nah, saya terus terang, banyak sekali majelis-majelis yang ya tujuannya adalah majelis ilmu. Tetapi ternyata isinya membuka aib kelompok lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah balas dengan apa namanya? Dengan balasan yang setimpal. Saya tidak usah menyebutkan satu kelompok tertentu ya. Tapi ada satu kelompok tertentu yang suka mencela kelompok-kelompok umat Islam yang lain. Bahwasanya mereka tidak mengikuti sunnah sehingga mereka terpecah-pecah dan sebagainya. Tapi ternyata Allah balas yang setimpal. Kelompok yang suka membicarakan aib kelompok lain itu dipecah-pecah oleh Allah juga. Akhirnya setelah kiainya wafat, itu jadi amburadul, satu sama lain saling mencela. Loh mana dakwahnya dulu? Katanya kalau mengikuti sunnah itu kemudian akan dipersatukan oleh Allah, tidak akan pernah pecah. Kenapa sekarang kalian pecah sendiri? Nah itu gara-gara suka membuka aib kelompok-kelompok yang lain. Dibalas oleh Allah yang setimpal. Akhirnya apa? Mereka juga terpecah-pecah sehingga itu termasuk dari yafdahu, dipermalukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang setimpal atau serupa dengan apa yang dia sampaikan di hadapan umum. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, kata-kata marfu'an. Marfu' itu jangan dilupakan istilah ini. Dalam istilah hadis ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Ya. Marfu' itu maksudnya sabda Nabi. Mauquf itu maksudnya perkataan sahabat. Maqtu' itu maksudnya perkataan tabi'in dan generasi setelahnya. Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in, ada generasi lagi setelahnya. Nah, kalau ucapan-ucapan ulama-ulama itu bukan disebut hadis marfu, tapi disebut apa? Maqtu. Saya kasih contoh ya. Mauquf itu kayak apa? Contohnya nih, kita buka Sahih Bukhari saja. Wa qala Ali bin Abi Thalib, berkata Ali bin Abi Thalib. Nah, ini berarti hadis mauquf. Kenapa? Yang ngomong Ali. Ali itu adalah sahabat Nabi. Apa kata Ali? Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia pergi menjauh. Wartahalatil akhirah mukbilah. Akhirat datang mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dunia akhirat memiliki putra-putra. Fakunu min abnail akhirah. Jadilah kalian putra-putra akhirat, yaitu yang hidup ini untuk mencari pahala di akhirat. Wala takunu min abnaid dunya. Jangan menjadi putra-putra dunia yang pikirannya dunia terus sehingga mengambil harta tidak peduli halal haram. Enggak peduli itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap nekat. Nah, itu berarti putra dunia kayak begitu. Kata Ali, fa innal yauma amalun. Hari ini adanya beramal, wala hisab. Allah tidak menghisab. Allah membiarkan kita wis amal terserah kamu sudah. Enggak dihisab oleh Allah. Tapi ghadan besok di akhirat hisabun, adanya hisab wala amal. Sudah tidak ada lagi kesempatan beramal. Nah, masing-masing kita kan sudah memahami dunia akhirat ini kan. Kita yakin besok ada akhirat, yakin. Nah, maka harus apa namanya? Introspeksi berarti kan. Kalau kita beramal semau gue di dunia ini, nanti hisabnya yang susah. Nah, kalau ingin hisabnya tidak susah, maka diperbaiki. Yang belum baik diperbaiki. Yang kurang-kurang pada diri kita diperbaiki. Ini adalah fungsi kita mempelajari hadis-hadis seperti ini, yaitu bukan hanya untuk dibaca, untuk tamattu akli, untuk menikmati dengan akal kita karena mendapat ilmu baru, bukan, tapi untuk diamalkan dan untuk memperbaiki diri. Nah, itu contoh hadis mauquf. Nah, sekarang contoh hadis maqtu'. Perkataan tadi kayak apa? Nah, saya ambil contohnya dari
Bukhari juga. Wa qala Abul Aliyah, dan berkata Abul Aliyah. Abul Aliyah ini siapa? Ini seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Dia mengatakan imsa'u ala rijli, usaplah kaki saya. Jadi ketika dia berwudu, dia tidak berwudu tapi hanya diusap. Fa innaha maridah, karena kaki saya lagi sakit. Nah, ini pendapat Abul Aliyah. Ketika kakinya sakit, kalau dikasih air tambah sakit, maka dia katakan udah tayamum saja diusap. Tapi karena badannya lemes, maka dia nggak bisa ngusap sendiri, maka dia katakan tolong usap kaki saya. Nah, berarti orang yang tidak bisa tayamum boleh apa? Ditayamumkan oleh orang lain. Badannya mau bergerak, sudah nggak bisa. Ya sudah, ditayamumkan atau diusapkan oleh orang lain. Bisa seperti itu. Berdasarkan hadis ini. Tapi ini hadis yang maqtu', hanya perkataan para tabi'in. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini disebutkan aurata akhi, aurat saudaranya. Kata-kata aurat di dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Aurat yang bersifat hissi, yaitu ada barangnya, maka berarti adalah aurat kita, ya, yaitu yang kita tutupi dengan baju kita. Ada juga aurat yang maknawi, yang tidak tampak, yang abstrak, yaitu apa? Aib. Nah, yang dimaksud di sini ini adalah aurat yang tidak hissi, aurat yang tidak ada barangnya, yaitu berarti aib. Dari mana taunya? Dari kata-kata sataro. Sataro tadi biasanya digunakan apa? Menutupi aurat, bukan menutupi dengan baju. Kalau menutupi dengan baju, hadisnya hadis yang lain, bukan hadis ini, ya. Hadisnya hadis apa? Man kasa, barang siapa yang menutupi aurat tubuhnya orang lain dengan baju. Ayyuma muslimin kasa musliman. Siapa orang muslim yang menutupi auratnya orang muslim yang lain. Nah, di sini auratnya maksudnya adalah aurat tubuh ini. Sauban, dengan baju, ala uryin, supaya dia tidak telanjang. Kasahullahu ta'ala min khudril jannah. Allah akan balas memberi pakaian dia dari pakaian-pakaian hijau di dalam jannah. Ini hadis disahihkan oleh sebagian ulama, tapi didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi isinya sebenarnya semakna dengan hadis-hadis yang lain. Al-jaza' min jinsil amal. Allah akan membalas sesuai jenis amal kita. Amal kita memberi pakaian orang, maka balasannya akan diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah beberapa hal yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, wa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.